Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Erwin Dimbuanto. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat tentang penyakit pada ikan. Penyakit yang pertama adalah penyakit epizootic urticative syndrome atau EUS. Adalah penyakit borok infeksi jamur yang disebabkan oleh Aphanimeces sp. Gejala klinis serangan Aphanimeces sp pada ikan ini mirip seperti infeksi yang disebabkan oleh Sapogenea sp maupun Achila sp. Jamur ini menginfeksi daerah persendian saraf dan otak yang menimbulkan kerusakan pada ganglion otak. Ikan yang terserang mengalami paralisis sehingga tidak mampu bergerak dan terlentang di dasar kolam sampai mati. Spora cendawan menginfeksi permukaan tubuh ikan sehingga menimbulkan borok. Gejala klinis pada penyakit ini yang pertama adalah infeksi berawal dari adanya bintik merah pada permukaan tubuh. Yang kedua, hilang nafsu makan pada ikan, warna tubuh gelap, berenang ke permukaan dan difraktur. Yang ketiga, bintik merah berkembang menjadi luka atau borok yang berwarna merah cerah atau merah kecoklatan. Nah, diagnosa pada penyakit ini yang pertama, pengamatan hifa atau miselia cendawan di bawah luka atau borok pada tubuh ikan. Kedua, isolasi cendawan pada media agar diidentifikasi secara morfometris. Yang ketiga, secara hitopatologis ditemukan adanya hifa cendawan yang terletak di tengah sel granuloma pada jaringan di bawah luka atau borok. Galian pada penyakit ini yang pertama adalah menetralkan kadar keasaman atau alkalinitas air melalui pengapuran. Yang kedua, mengisolasi ikan sakit atau membuang ikan yang telah mati. Yang ketiga, persiapan wadah atau kolam secara higienis dan steril terhadap keberadaan spora cendawan melalui pengeringan, pengapuran, disinfeksi, dan lain-lain. Selanjutnya, penyakit bintik putih atau white spot atau itch adalah penyakit yang sering menyerang udang di perairan air payau. Karakteristik patogen yaitu protozoa berbentuk bulat atau oval berdiameter 50-1000 mm diselaputi oleh silia inti sel berbentuk tapal kuda. Bersifat obligat atau parasit, infeksi berat dapat mematikan hingga 100% dalam tempo beberapa hari. Menginfeksi semua jenis ikan air tawar, terutama benih. Gejala klinis yang pertama, nafsu makan ikan menurun dan ikan gelisah. Kedua, ikan menggosok-gosokkan badan pada benda di sekitarnya. Ketiga, frekuensi pernapasan meningkat atau menggap-enggap mendekat air masuk. Keempat, bintik-bintik putih pada sirip, kulit, atau insang. Diagnosa pada penyakit ini, pengamatan secara visual terhadap adanya bintik putih pada kulit, sirip, dan insang ikan. Kalian pada penyakit ini, yang pertama, mempertahankan suhu air kurang lebih 29 derajat Celcius selama 2 minggu atau lebih. Yang kedua, pemberian unsur imunitas misalnya penambahan vitamin C pada pakan secara rutin selama pemeliharaan. 3. Meningkatkan frekuensi pergantian air. Yang keempat, pemindahan ikan pada air yang bebas itch secara berkala yang disesuaikan dengan siklus hidupnya. Selanjutnya, penyakit ikan Argulus sp. Argulus sp merupakan salah satu parasit yang banyak ditemukan menyerang ikan air tawar. Kerugian akibat dari infeksi ini memang tidak sebesar kerugian yang diakibatkan oleh infeksi organisme lain seperti virus dan bakteri. Namun, infeksi ini dapat menjadi salah satu faktor pemicu infeksi sekunder bagi organisme patogen yang lebih berbahaya sehingga perlu dilakukan deteksi eksoparasit Argulus sp. Karakteristik patogen pada penyakit ini yang pertama, parasit ini dikenal sebagai kutu ikan dan pengisap darah. Yang kedua, berbentuk datar dan lebih nampak seperti piring. Yang ketiga,
melukai tubuh ikan dengan bantuan enzim sitolitik. Yang keempat, selain pada kulit, kutu ini juga sering dijumpai di bawah tutup insang ikan. Yang kelima, hampir semua jenis ikan air tawar rentan terhadap infeksi parasit ini. Yang keenam, pada intensitas serangan yang tinggi, ikan dewasa pun dapat mengalami kematian karena kekurangan darah. Gejala klinis untuk penyakit ini, yang pertama, secara visual, parasit ini tampak seperti kutu yang menempel pada tubuh ikan, disertai dengan pendarahan di sekitar tempat gigitannya. Yang kedua, iritasi kulit, kurang keseimbangan, berenang zigzag, melompat ke permukaan air, dan menggosok-gosokkan badannya pada benda yang ada di sekitarnya. Pengendalian untuk penyakit ini, yang pertama, pengeringan dasar kolam yang diikuti dengan pengapuran. Yang kedua, perendaman dalam larutan amonium klorida pada dosis 1,0 sampai 1,5% selama 15 menit atau garam dapur pada dosis 1,25% selama 15 menit. Yang ketiga, perendaman dengan garam dapur 500 sampai 1000 mg per liter selama 24 jam atau lebih, diulang setiap minggu selama 4 kali pemberian. Yang keempat, potasium permanganate atau PK 2,5 mg per liter selama 24 jam atau lebih. Yang kelima, pemberian Tefos atau Abate pada dosis 1,5 mg per liter. Sekian dan terima kasih. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.